Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya adalah Putri dengan NIM 20231011011037. Pada video ini saya akan membahas sebuah topik yang sangat penting dalam perkembangan hukum pidana di Indonesia, yaitu dengan tema hubungan antara sistem pemasyarakatan dengan tujuan pemidanaan menurut KUHP nasional dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Topik ini menjadi sangat relevan karena KUHP nasional ini menandai perubahan besar dalam cara negara ini memandang pemidanaan. Pemidanaan ini tidak lagi dipahami semata-mata sebagai bentuk pembalasan terhadap pelaku kejahatan, tetapi sebagai instrumen pelindungan masyarakat, lalu pemulihan sosial, dan pembinaan manusia. Perubahan paradigma ini secara tegas dirumuskan dalam pasal 51 KUHP nasional yang menjadi landasan filosofis baru sistem pemidanaan di Indonesia. Namun, rumusan tujuan pemidanaan yang progresif tersebut tentu tidak akan bermakna apabila tidak didukung oleh sistem pelaksanaan pidana yang sejalan. Disinilah sistem pemasyarakatan memegang peran yang sangat krusial karena menjadi sarana utama untuk mewujudkan tujuan pemidanaan secara nyata. Oleh karena itu, dalam video ini saya akan menjelaskan secara mendalam bagaimana tujuan pemidanaan dalam pasal 51 KUHP nasional yang berkaitan secara langsung dengan sistem pemasyarakatan, mulai dari aspek pencegahan, pembinaan, pemulihan, konflik, hingga pembentukan kesadaran moral terpidana, sekaligus mengulas kritik dan tantangan implementasinya dalam praktik sehari-hari. KUHP nasional dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 ini menandai titik balik fundamental dalam politik hukum pidana di Indonesia. Untuk pertama kalinya itu, hukum pidana Indonesia ini secara eksplisit menegaskan bahwa pemidanaan bukan sekedar sarana pembalasan atas kesalahan pelaku kejahatan, melainkan instrumen perlindungan masyarakat, pemulihan sosial, dan pembinaan manusia. Perubahan paradigma ini secara normatif dijelaskan dan dituangkan dalam pasal 51 KUHP nasional yang menjadi roh atau sistem pemidanaan Indonesia, yang memberikan arah yang jelas bagi pembentukan serta pelaksanaan pidana di Indonesia. Dalam konteks tersebut, sistem pemasyarakatan ini tidak lagi dipahami semata-mata sebagai pelaksana teknis pidana, melainkan sebagai pilar utama dalam realisasi tujuan pemidanaan. Tanpa sistem pemasyarakatan yang berorientasi pada pembinaan, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial, tujuan pemidanaan ini sebagaimana dijelaskan dalam pasal 51 KUHP nasional hanya akan berhenti sebagai norma ideal tanpa daya guna praktis. Nah, dengan ini pasal 51 KUHP nasional dan sistem permasyarakatan itu berada dalam hubungan kausal dan fungsional, di mana tujuan pemidanaan memberikan arah normatif, sementara sistem permasyarakatan menyediakan konkret untuk mencapainya. Jadi, pasal 51 KUHP nasional ini menyatakan bahwa pemidanaan bertujuan untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegaskan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat. Tujuan ini
mencerminkan fungsi pencegahan umum atau general prevention dalam teori pemidanaan. Nah, pemidanaan ini untuk menjaga ketertiban sosial dengan menegaskan bahwa setiap pelanggaran hukum akan memperoleh konsekuensi atau akibat hukumnya. Namun, KUHP nasional tidak memaknai pencegahan secara eksplisit secara ancaman pidana yang menakutkan, melainkan sebagai upaya untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap hukum. Dalam konteks ini, sistem pemasyarakatan memainkan peran yang sangat strategis karena pencegahan tidak hanya diukur dari beratnya pidana, melainkan dari efektivitas pembinaan narapidana agar tidak dapat mengulangi kesalahan terulang lagi. Nah, tingginya angka residivisme justru menunjukkan kegagalan fungsi pencegahan, sehingga pemasyarakatan yang berorientasi rehabilitasi secara langsung berkontribusi pada perlindungan dan pengayoman masyarakat. Pemidanaan yang hanya menimbulkan penderitaan tanpa pembinaan berpotensi dapat melahirkan pelaku kejahatan yang akan lebih berbahaya ketika kembali ke masyarakat. Nah, sedangkan pemasyarakatan yang efektif justru akan memperkuat fungsi pencegahan secara berkelanjutan. Selain pasal 51 KUHP nasional juga menegaskan bahwa pemidanaan ini bertujuan untuk memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna untuk lingkungan. Nah, tujuan ini merupakan jantung filosofi sistem permasyarakatan. Istilah memasyarakatkan menunjukkan bahwa terpidana ini tidak diposisikan sebagai individu yang tersingkirkan atau dibeda-bedakan, melainkan sebagai anggota masyarakat yang sementara waktu untuk dibina agar mampu kembali menjalankan fungsi sosialnya secara bertanggung jawab. Nah, rumusan ini sejalan dengan prinsip Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan yang menegaskan bahwa narapidana ini adalah manusia yang memiliki potensi untuk berubah-ubah. Nah, pembinaan dan pembimbingan ini mencakup aspek kepribadian, moral, pendidikan, keterampilan kerja, dan kesadaran hukum. Nah, dalam teori pemidanaan, tujuan ini berkaitan erat dengan pencegahan khusus atau special prevention, yaitu dengan mencegah pelaku untuk tidak mengulangi tindak pidana. Sistem permasyarakatan ini menjadi instrumen utama karena hanya melalui pembinaan yang sistematis dan berkelanjutan perubahan perilaku dapat tercapai. KUHP nasional juga memperkuat tujuan dengan menghadirkan pidana alternatif dan pidana pengawasan yang mungkin proses permasyarakatan ini dilakukan di luar lembaga permasyarakatan secara tertutup, sehingga stigma sosial dapat diminimalkan dan proses reintegrasi sosial ini dapat berjalan secara natural. Lalu pasal 51 KUHP nasional ini juga menyatakan bahwa pemidanaan bertujuan untuk menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat tindak pidana, lalu memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa aman serta damai dalam masyarakat. Tujuan ini menegaskan adopsi pendekatan keadilan restoratif dalam KUHP nasional. Tindak pidana ini tidak lagi dipandang semata-mata sebagai pelanggaran terhadap negara, tetapi sebagai konflik sosial yang merusak keseimbangan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Pemidanaan dalam perspektif ini bertujuan untuk memulihkan relasi sosial yang dapat
relasi sosial yang terganggu. Sistem permasyarakatan ini juga berperan dalam mempersiapkan terpidana agar mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, memahami dampak sosial yang ditimbulkan, dan bersedia untuk memperbaiki kesalahannya tersebut. Nah, pembinaan yang baik dapat mendorong munculnya kesadaran sosial dan empati yang menjadi prasyarat terciptanya rasa aman damai dalam masyarakat. Dengan ini, permasyarakatan itu tidak lagi dipahami sekedar sebagai ruang hukuman, tetapi sebagai ruang transformasi sosial. Nah, melalui pendekatan ini juga menegaskan bahwa keamanan masyarakat dengan jangka panjang itu lebih efektif dicapai daripada pemulihan dan reintegrasi sosial melalui reintegrasi sosial. Nah, dibandingkan melalui penahanan yang represif dan eksklusif. Pasal 51 juga memuat tujuan pemidanaan untuk menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana. Tujuan ini menunjukkan dimensi psikologis dan moral dari pemidanaan yang selama ini sering diabaikan. Nah, KUHP nasional ini mengakui bahwa pemidanaan harus mendorong terpidana untuk menyadari kesalahan yang menyesali perbuatannya. Tapi pada saat yang sama juga membebaskan rasa bersalah yang bersifat destruktif agar pelaku ini dapat memulai kehidupan baru atau kehidupan yang baru. Sistem permasyarakatan ini menjadi ruang utama untuk proses refleksi dan transformasi melalui pembimbingan pribadi, konseling, dan bimbingan kemasyarakatan. Nah, narapidana diarahkan untuk mengakui kesalahan secara sadar, bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukan, serta tidak terjebak dalam stigma dan rasa bersalah berkepanjangan. Jadi, pendekatan ini sejalan dengan teori rehabilitatif yang memandang pemidanaan sebagai sarana perbaikan moral, bukan penghancuran identitas manusia, karena rasa penyesalan tidak lahir dari penderitaan semata. Selain itu, dari proses pembinaan yang bermakna. Nah, keempat tujuan pasal 51 KUHP nasional tersebut membentuk satu kesatuan yang saling terkait dan hanya dapat diwujudkan melalui sistem permasyarakatan yang sangat efektif. Nah, permasyarakatan ini berfungsi sebagai instrumen pencegahan berkelanjutan, sarana rehabilitasi dan reintegrasi sosial, media pemulihan konflik sosial, serta ruang transformasi moral dan psikologis. Dengan ini, pidana penjara dalam KUHP nasional itu tidak diartikan sebagai penderitaan fisik semata, tetapi diartikan sebagai proses pembinaan yang terencana yang bertujuan untuk membangun kembali hubungan antara individu dan masyarakat. Secara konseptual dan normatif, pasal 51 KUHP nasional ini menempatkan sistem pemasyarakatan sebagai aktor utama dalam mewujudkan tujuan pemidanaan. Tanpa permasyarakatan yang berorientasi kemanusiaan, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial, tujuan pemidanaan ini akan kehilangan makna substantifnya. Oleh karena itu, hubungan antara sistem permasyarakatan dan tujuan pemidanaan dalam KUHP nasional ini bukan sekedar hubungan pelaksanaan, tetapi hubungan esensial dan determinatif dalam sistem hukum pidana di Indonesia. Meskipun pasal 51 KUHP nasional ini tidak luput dari kritik akademik, salah satu kritik utamanya itu adalah sifat yang masih normatif dan deklaratif, karena tidak memberikan indikator operasional untuk mengukur pencapaian tujuan pemidanaan. Lalu konsep seperti pemasyarakatan
memasyarakatkan terpidana dan menumbuhkan rasa penyesalan ini bersifat kualitatif dan sangat bergantung pada tafsir aparat penegak hukum serta lembaga permasyarakatan, sehingga ini berpotensi menimbulkan ketidakseragaman praktik. Nah, dalam perspektif teori hukum, kondisi ini itu beresiko untuk menjadikan pasal 51 ini sekedar ius constituendum yang belum sepenuhnya menjadi ius constitutum dalam praktik pemidanaan sehari-hari. Nah, kritik lainnya itu pada ketegangan antara tujuan pemidanaan restoratif dan rehabilitatif dengan ancaman pidana yang masih relatif berat dan represif dalam sejumlah ketentuan KUHP nasional. Hal ini menimbulkan kontradiksi normatif karena di satu sisi pemidanaan ini bertujuan memasyarakatkan dan memulihkan, tetapi di sisi lain pidana penjara jangka panjang tetap mendominasi. Jadi, pidana yang terlalu lama itu berpotensi merusak proses rehabilitasi dan mengaburkan orientasi pemidanaan dalam sistem permasyarakatan, sehingga dapat menunjukkan bahwa reformasi tujuan pemidanaan ini belum sepenuhnya diikuti oleh reformasi struktur saksi pidananya. Lalu rumusan tujuan untuk membebaskan rasa bersalah pada terpidana juga dapat menimbulkan perdebatan akademik dari sudut pandang psikologis hukum, karena rasa penyesalan dan rasa bersalah merupakan kondisi internal yang tidak dapat dipaksakan melalui pemidanaan. Tanpa pendekatan pemidanaan yang profesional dan berbasis ilmu perilaku, tujuan ini dapat beresiko menjadi retorika moral semata. Bahkan pidana yang represif justru akan dapat memperdalam rasa bersalah yang patologis atau menimbulkan penolakan dan rasionalisasi kejahatan. Oleh karena itu, tujuan ini memerlukan dukungan normatif lanjut dalam bentuk kebijakan pemidanaan yang berbasis konseling, psikologis, dan kerja sosial. Jadi pasal 51 ini juga menimbulkan resiko over expectation terhadap sistem pemasyarakatan, karena pemasyarakatan ini diharapkan dapat menurunkan residivisme, merehabilitasi perilaku, memulihkan konflik sosial, dan membentuk kesadaran moral terpidana tanpa selalu diimbangi dengan penguatan sumber daya manusia, sarana prasarana, dan dukungan kebijakan lintas sektor. Tanpa investasi serius, pasal 51 ini berpotensi menjadi beban normatif yang tidak realistis. Dalam praktiknya, implementasi pasal 51 KUHP nasional ini menghadapi berbagai tantangan, terutama kondisi overcrowding lembaga permasyarakatan ini yang menghambat pemidanaan individual, lalu keterbatasan sumber daya manusia profesional seperti pembimbingan kemasyarakatan, psikolog, dan pekerjaan sosial juga dapat menyebabkan pembinaan seringkali bersifat seragam dan tidak berbasis asesmen kebutuhan individu, bertentangan dengan prinsip individualisasi pidana. Selain itu, paradigma retributif yang masih kuat di kalangan aparat penegak hukum ini juga menyebabkan pidana penjara tetap menjadi pilihan utama, sementara pidana alternatif kurang dimanfaatkan. Minimnya integrasi keadilan sosial restoratif serta stigma sosial terhadap mantan narapidana juga semakin akan memperberat upaya reintegrasi sosial. Secara akademiknya, pasal 51 KUHP nasional ini dilandaskan normatif yang progresif, namun masih membutuhkan penguatan konseptual dan implementatif.
tanpa reformasi penyuluhan pada sistem permasyarakatan dan perubahan paradigma aparat penegak hukum, pasal 51 ini akan beresiko menjadi hubungan ideal yang terputus dari realitas sosialnya. Oleh karena itu, keberhasilan pasal 51 ini tidak hanya ditentukan oleh kualitas norma, tapi juga kesanggupan negara untuk menghadirkan sistem permasyarakatan yang lebih manusiawi, yang profesional, dan juga berorientasi pemulihannya. Juga dapat ditegaskan bahwa pasal 51 KUHP nasional ini menempatkan pembinaan dalam kerangka yang jauh lebih humanis, restoratif, dan berorientasi pada masa depan. Jadi tujuan pembinaan ini tidak lagi berhenti dari penghukuman, tetapi diarahkan pada pelindungan masyarakat, pembinaan terpidana, pemulihan konflik sosial, dan transformasi moral individu yang melakukan tindak pidana. Dalam kerangka tersebut, sistem permasyarakatan ini bukan sekedar pelaksana teknis pidana, tetapi aktor utama yang menentukan apakah tujuan pemidanaan benar-benar tercapai atau hanya menjadi idealitas normatif. Nah, tanpa sistem permasyarakatan yang profesional, manusiawi, dan berorientasi pada rehabilitasi, tujuan pasal 51 ini berisiko kehilangan makna substantif. Tetapi sebagaimana telah dijelaskan dalam telah dibahas, pasal 51 KUHP nasional ini juga menghadapi berbagai kritik akademik dan tantangan implementasi, mulai dari sifatnya yang normatif, abstrak, ketegangan dengan ancaman pidana yang masih represif, dan persoalan struktural seperti overcrowding, keterbatasan sumber daya manusia, dan serta paradigma retributif aparat penegak hukum. Hal ini dapat menunjukkan bahwa reformasi hukum pidana itu tidak cukup berhenti pada perubahan norma, tetapi harus diikuti oleh reformasi sistemik dalam sistem permasyarakatan dan praktik peradilan pidana. Dengan demikian, keberhasilan KUHP nasional atau KUHP baru ini, khususnya dalam pasal 51 KUHP nasional ini, sangat bergantung pada kesungguhan negara dalam membangun sistem permasyarakatan yang dapat menjalankan fungsi pembinaan, rehabilitasi, lalu reintegrasi sosial secara nyata. Hanya dengan cara itu pembinaan dapat benar-benar menjadi sarana keadilan yang tidak hanya menghukum, tetapi juga cara memulihkan dan melindungi masyarakat. Sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata. Semoga video ini dapat memberikan manfaat dan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai hubungan sistem pemasyarakatan dengan tujuan pembinaan dalam KUHP nasional ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.